Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imam Lutfi dengan NIM 2410132. Saya dari Komas Tamuk 2020. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah game asal developer Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Game Development. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah game dari platform Android yang berjudul Pangeran Diponegoro. Game ini dikembangkan oleh developer asli Indonesia yaitu Game Lokal Indonesia dan Middle Studio. Game ini bergenre tower defense, di mana player bermain dengan membangun tower pertahanan untuk bertahan dari gempuran musuh. Game ini juga mengangkat tema dari masa Kesultanan Mataram dan Pangeran Diponegoro, sehingga memiliki nilai sejarah yang sangat positif bagi para pemain agar bisa melestarikan sejarah Indonesia di masa penjajahan dahulu. Game ini cukup ringan untuk dimainkan di device Android manapun, karena game ini tidak memerlukan pemrosesan grafis yang tinggi. Game ini juga aman untuk dimainkan oleh anak-anak karena desain karakter dan permainan game ini sendiri tidak memuat unsur-unsur kekerasan maupun unsur negatif. Game ini terdiri dari stage. Tiap stage akan diberikan nilai rating yang terdiri dari 3 bintang, tergantung seberapa baik player dalam menyelesaikan satu stage tersebut. Game ini juga menggunakan mekanisme energi. Setiap ingin memainkan satu stage, pemain memerlukan energi sebanyak 10 energi. Namun sayangnya game ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti UI yang masih terlalu sederhana yang membingungkan para pemain. Kemudian tidak adanya pengaturan untuk mengubah bahasa sehingga bahasa secara default berada pada bahasa Inggris. Kemudian tidak adanya setting untuk mengatur kekuatan background music ataupun sound effect, dan icon-icon yang ditampilkan dalam game ini terkadang masih membingungkan dan tidak mendeskripsikan apapun bagi para pemain baru. Di sisi lain, game ini memberikan user guide bagi para pemain baru sehingga pemain baru tidak kebingungan untuk bisa paham mekanisme permainan game ini. Sekian review game kali ini. Terima kasih. A Space for the Unbound. Game ini merupakan 2D side-scrolling story-rich game besutan Mojiken dan publishernya Toge Productions. Mojiken merupakan studio game asal Indonesia berdomisili di Surabaya yang sebelumnya juga telah merilis game yang tidak kalah bagus, seperti Banyu Lintang Angin, A Raven Monologue, dan When the Past Was Around. Toge Productions juga merupakan publisher game asal Indonesia dan juga mempublish game-game Mojiken sebelumnya. Salah satu game paling terkenal yang dipublish dan didevelop oleh Toge Productions sendiri adalah Coffee Talk dengan 6.417 review dan 95% diantaranya merupakan positif review. A Space for the Unbound dirilis pada tanggal 19 Januari 2023 di platform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, dan juga Switch. Sejak 1 bulan setelah perilisan game A Space for the Unbound, game ini berhasil mendapatkan review sebanyak 1.270 dengan 98% positif review. Angka ini dapat dibilang cukup fantastis. Game ini telah dikembangkan selama 7 tahun dan diumumkan pada tahun 2020 lalu. A Space for the Unbound menceritakan petualangan sepasang anak SMA yang berlatarkan pada masa akhir mereka bersekolah dan akhir dari dunia. Game ini menggambarkan pinggiran kota di Indonesia di era 90-an dengan tema pixel art. Pemain akan mengikuti keseharian dari Atma sebagai tokoh utama dalam game, bersama dengan pacarnya, Raya. Game ini juga menghadirkan banyak kucing sehingga menaikkan appeal dari game ini sendiri. Terdapat juga beberapa mekanik dalam game sehingga tidak membuat pemain merasa bosan. 3 hal penting yang diangkat ke dalam cerita game ini adalah menghadapi rasa kecemasan, depresi, dan hubungan antar sesama manusia. Pemain dihadapkan untuk memecahkan permasalahan dan persoalan yang dialami NPC dalam game untuk melanjutkan cerita.
Bertemakan pixel art, game ini memiliki kesan jadul, tapi dengan visual yang tetap memukau. BGM dari game ini juga dapat dirasakan sangat cocok dengan lingkungannya. Game ini direkomendasikan bagi mereka yang ingin merasakan cerita dengan setting sekolah masa 90-an dan merasakan berbagai plot twist yang terjadi pada dunia game ini. Saya sendiri telah menamatkan game ini dan juga achievement-nya, dan menjadi salah satu top game yang pernah saya mainkan. Sehingga bagi kalian yang ingin memainkan gamenya, dapat dibeli melalui Steam, ataupun store sesuai dengan platform yang ingin kalian mainkan. Dengan membeli game asal Indonesia, kita juga turut membantu mendorong perkembangan industri game di Indonesia. Baik, sekian review game A Space for the Unborn dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Vincale Salim dengan NIM 20140140. Saya di sini akan mereview game yang berjudul Epic Conquest. Epic Conquest adalah sebuah game RPG yang dibuat oleh Gacho Games. Game ini bercerita tentang petualangan seorang kesatria bernama Alastair dan penyihir berdarah iblis bernama Edna dalam dunia yang berada dalam mara bahaya akibat invasi dari iblis. Game ini bergenre action RPG, di mana kita memainkan karakter kita menggunakan kontrol virtual, karena game ini berbasis Android. Sistem progresi dalam game ini sama seperti RPG pada umumnya. Kita menaikkan level karakter kita untuk memperkuat mereka dan bahkan mempelajari skill baru, dan membagikan stats karakter kita ke berbagai atribut yang ada seperti strength maupun intelligence, dan juga memberikan equip kepada karakter kita. Game ini menggunakan sistem stage, di mana kita harus menyiapkan stage secara satu persatu untuk membuka stage selanjutnya. Dalam setiap stage, akan ada beberapa gelombang musuh yang datang secara bertahap. Diawali dari 3 gelombang dan semakin jauh stage-nya akan semakin banyak juga gelombang musuh yang ada. Kita akan mengendalikan satu karakter pilihan kita dalam menghabisi musuh-musuh ini dengan menggunakan serangan biasanya dan juga skill-skill yang mereka miliki. Jadi, gameplay dari game ini cukup solid dengan gameplay loop yang sederhana dan mungkin dapat terasa repetitif. Pilih stage, kalahkan musuh yang ada, ulangi seterusnya. Untuk story, game ini memiliki story yang cukup standar dan klise, tetapi dieksekusi dengan baik jadi tidak terasa benar-benar vanilla. Game ini diawali dengan adanya invasi iblis ke dunia manusia pada 100 tahun yang lalu sebelum cerita dimulai. Dan perang antara iblis dan manusia masih belum selesai hingga sekarang. Karena lamanya perang ini, perkawinan antara iblis dan manusia pun tak terelakkan, yang menyebabkan lahirnya manusia berkekuatan iblis. Manusia berkekuatan iblis ini, yang disebut witch, tidak dipandang baik oleh manusia biasa, yang menyebabkan adanya perang saudara antara manusia dengan para witch. Edna, seorang gadis witch, karena suatu kejadian terpaksa berpetualang dengan Alastair, seorang kesatria pria yang sangat membenci iblis dan juga witch. Dari situlah cerita dari game ini dimulai. Musik dan sound effect dari game ini sangatlah baik. Namun anehnya, pada bagian prolog game, tidak ada background musik pada saat tutorial. Selain dari itu, musik dan sound effect game ini sudah mencapai apa yang harus dimiliki oleh game agar terasa nikmat dan jelas. Grafik dari game ini sudah cukup bagus, mengingat Gacho Games sangat membangun game ini hanyalah berjumlah 4 orang saja. Namun game ini sangat terlihat jelas bahwa grafik maupun art style dari game ini sangat dipengaruhi oleh budaya luar, seperti kesatria berzirah maupun penyihir. Secara keseluruhan, Epic Conquest adalah game yang cukup solid untuk dimainkan secara kasual, namun masih tetap menyenangkan. Sekian review game dari saya, terima kasih.